Sebenarnya gengsi itu kan cuman soal ego ya, kalau kita bisa buang jauh-jauh. Dan mungkin yang membantu saya itu keyakinan bahwa oke lah, ini hanya sementara gitu. In the next 5 years mungkin saya malah akan berada di posisi yang lebih tinggi dari posisi saya terakhir gitu. Dan itu yang menguatkan. Malah akhirnya banyak teman-teman, banyak orang-orang yang memuji bahwa langkah yang saya ambil adalah langkah yang berani. Kemudian mereka melihat saya juga tidak malu dan sebagainya, itu malah jadi poin yang cukup positif ya. Halo, nama saya Fabian Budi Seputro. Saya adalah pemilik dari Sate Ratu yang berada di Jalan Sidomukti, Tiasan, Condong Catur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenapa memilih sate? Karena memang dulu sebelum kita brandnya Sate Ratu, kita dulu adalah konsepnya angkringan ratu namanya. Tentu karena angkringan yang dijual adalah sate-satean gitu. Kemudian karena beberapa pertimbangan kita akhirnya memutuskan untuk mengubah konsep angkringan tadi menjadi konsep resto yang sedikit berbeda. Maka yang kami jual tentu adalah produk-produk yang dulunya kami pernah jual di angkringan, dan itu adalah sate. Jadi sebenarnya alasannya karena switch aja tadi dari angkringan ke satu restoran, maka yang paling gampang yang kami jual apa yang dulu sudah pernah kami jual. Oke, pertimbangannya satu, karena saya merasa saya sudah semakin tua dan kebetulan pekerjaan saya itu rata-rata mengharuskan saya untuk traveling dari berbagai kota ya. Dan dengan usia yang semakin tua tadi, traveling itu jadi melelahkan. Yang kedua, industri yang saya tekuni dulu adalah industri entertainment, artinya berhubungan dengan alkohol, dengan ya dunia gemerlap semacam itulah. Saya pikir ada saatnya kita harus quit dari hal-hal semacam itu. Yang ketiga, karena dulu saya waktu masih bekerja, rata-rata saya membangun satu brand dari awal sampai dia terus bertumbuh. Dan saya pikir kenapa enggak saya bikin brand sendiri yang kemudian saya kembangkan sendiri, yang kemudian justru bisa saya wariskan untuk anak-anak misalnya. Jadi alasannya 3 itu sih. Yang jelas karena saya memulai bisnisnya adalah dari nol, saya terjun di dalamnya, dan dalam konteks Sate Ratu itu saya bakar sate, saya motong ayam, saya jualin, saya ngelayanin, saya terima pembayaran jadi kasir, saya buatin minuman, saya semuanya. Dan sebelumnya posisi saya terakhir adalah Operations Director. Tentu soal gengsi nomor 1 ya, itu yang memang awalnya berat sekali, tapi karena saya sudah yakin bahwa someday apa yang saya jalanin sekarang ini hasilnya, pride-nya, semuanya pasti lebih gede daripada saat saya menjadi bahkan Operations Director itu. Maka ya itu cuman beberapa minggu lah saya alami kendala dengan soal gengsi itu. Setelahnya bisa. Dan ternyata setelah beberapa saat memang saya merasakan kedamaian hati. Kedamaian hati. Jadi memang bekerja di industri yang katakan resto semacam ini, milik sendiri, dan syukurnya berkembang cukup baik, itu memang memberikan rasa damai yang berbeda. Kalau saya dulu mungkin pressure pekerjaannya tinggi, sekarang mungkin tidak terlalu ya, walaupun saya tentu tetap harus menghasilkan yang bagus gitu ya, tapi mungkin pressure-nya agak berbeda. Dan memang ketenangan itu yang saya cari, dan syukurnya saya sudah bisa dapetin gitu. Sebenarnya gengsi itu kan cuman soal ego ya, kalau kita bisa buang jauh-jauh. Dan mungkin yang membantu saya itu keyakinan bahwa oke lah, ini hanya sementara gitu. In the next 5 years mungkin saya malah akan berada di posisi yang lebih tinggi dari posisi saya terakhir gitu. Dan itu yang menguatkan. Akhirnya ya setelah itu saya biasa aja, saya didatengin mungkin rekan kerja atau mungkin klien yang saya dulu terlihat seperti itu, kemudian saya terlihat saat itu bakar sate gitu, ya saya jadi biasa aja, malah
Malah akhirnya banyak teman-teman, banyak orang-orang yang memuji bahwa langkah yang saya ambil adalah langkah yang berani. Kemudian mereka melihat saya juga tidak malu dan sebagainya, itu malah jadi poin yang cukup positif ya. Gitu. Berubah dari karyawan menjadi wirausahawan itu bukan sebuah hal yang mudah karena dibutuhkan banyak pengorbanan di situ. Dan memang keluarga harus support, apalagi saya posisi terakhir memang sudah cukup tinggi di perusahaan sebelum-sebelumnya. Kemudian saya harus switch memulai sebuah usaha baru dari nol ya. Jadi saya bukan membuat sesuatu yang modalnya besar kemudian langsung besar. Saya memulainya dari nol. Dan dari nol itu artinya saya terlibat 100%, bahkan hanya saya dan istri awalnya. Nah tentu yang utama penghasilannya hilang ya, hilang, bukan berkurang, itu hilang. Maka memang sejak awal saya kasih pengertian ke keluarga. Dulu saya selalu bekerja di perusahaan yang memang punya banyak cabang, maka saya harus traveling. Saya jarang punya waktu buat keluarga, makanya saya ngomong ke istri, ke anak bahwa bagaimana kalau saya memulai sebuah usaha yang artinya saya tidak perlu traveling lagi, jadi saya punya waktu buat keluarga, tapi dari nol. Artinya kamu mesti siap dengan segala perubahan yang ada, dan perubahannya ini ke bawah bukan perubahan ke atas. Sanggup nggak kira-kira dengan itu? Untuk berapa lama gitu? Paling nggak 5 tahun. Ya saya memang sudah memperkirakan waktunya akan cukup panjang. Dan keluarga mendukung. Itu memang kunci utama ya, seseorang kalau mau switch dari karyawan ke entrepreneur, memang keluarga harus support. Karena kalau tidak, dalam proses perjuangannya tadi, mesti keluarga ini yang mengganggu nih ya, apalagi uang keluarga kan kalau dulunya sudah lumayan besar, katakan kemudian harus memulai usaha dari nol, pasti jadi kecil sekali. Ya untungnya keluarga support, sehingga dalam proses beberapa tahun itu saya tidak direcoki dengan permintaan untuk balik kucing kembali menjadi karyawan. Jadi kalau saya sekarang kebetulan sudah sangat dimudahkan karena suplai ayam yang saya terima sudah potongannya sudah dadu ya. Kalau dulu waktu masih mengawali misalnya belum ada supplier yang mau motongin dadu karena jumlahnya masih kecil. Jadi kalau dulu untuk sate merah kita mesti motongin ayam dulu gitu. Kalau yang lilit basah kita mesti nyincang gitu. Sekarang supplier sudah datang dengan ayam yang sudah dipotong dadu. Kemudian ayam-ayam ini setelah melalui proses pencucian dan sebagainya direndam dengan bumbu, dimarinasi selama beberapa jam. Setelah itu kemudian ditusuk. Setelah ditusukin, kemudian sudah kita siapkan dalam box-box begitu, nanti sesuai kebutuhan baru dibakar. Memang proses itu cukup panjang karena marinasinya kita sekitar 3-4 jam ya. Jadi proses yang diperlukan untuk menghasilkan sate yang jadi standar kita memang agak panjang. Nanti proses pembakarannya pun sudah sekitar 20-30 menit, itu hanya proses pembakaran karena memang slicing dagingnya tebel-tebel, grillnya kita juga berbeda. Jadi si daging ini tidak nempel ke besi, jadi memang berbeda. Kemudian untuk menghasilkan sate yang oily, yang minyaknya keluar, itu juga memang butuh waktu yang agak lama. Jadi memang prosesnya agak sedikit panjang. Memang sejak awal waktu saya bikin sate ratu, bahkan angkringan ratu pun, kita memang mau ngambil market asing lebih dulu. Market asing lebih dulu ya, artinya nantinya akan ada di saat kita masuk ke market yang memang real, yang sebenarnya mau kita ambil, yaitu market lokal. Tentu market lokal lebih gede size-nya. Tapi kita mau masuk dari market asing dulu. Kenapa? Supaya nanti kita punya selling point untuk lebih mudah mengambil market lokal. Kita tentu harus memilih lokasi yang memungkinkan untuk dapat orang asing, tapi tidak boleh terlalu dekat dengan pusatnya orang asing. Karena kalau sudah di pusatnya orang asing, saya punya tamu asing banyak, tidak ada yang bisa saya expose karena tidak ada value di situ. Maka kita memilih satu lokasi, tentu diiringi dengan berbagai aktivitas lainnya ya, seperti digital marketing tentu iya, interaksi dengan si orang asing tentu iya. Dan mengawalinya memang tidak mudah karena kita brand baru buka, orang nggak tahu siapa kami gitu ya. Ya waktu itu memang berharap ada 1-2 yang masuk, dan harapannya dengan 1-2 masuk, kalau kita berinteraksi, kita punya produk bagus, saya ngobrol banyak sama dia,
si tamu ini dapat kan, dia datang ke Jogja to interact with local people-nya dapat. Untuk mendapatkan makanan yang otentik dan khas dapat gitu. Dan itu bisa jadi cerita. Dan ternyata betul dari satu tamu, kedua tamu, ketiga tamu akhirnya jadi cerita. Dan cerita itulah yang kemudian mempercepat proses datangnya orang asing lagi. Dalam 5 tahun ini sudah hampir 4.000 orang dari 85 negara yang semuanya organik. Artinya saya tidak bekerja sama dengan travel agent, tidak bekerja sama dengan guide. Mereka datang memang karena keinginan untuk datang, bukan karena program tournya. Gitu. Oke, sebenarnya ini yang pasti paling banyak dibenci pengusaha, yaitu stay di tempat bisnisnya. Jadi saya termasuk penganut paham bahwa kalau usaha kuliner itu kayaknya sulit lah kalau cuman bikin kemudian ditinggal ya. Memang harus ditungguin. Ditungguin itu banyak manfaatnya. Satu, ke konsep dasar saya bahwa saya pengen punya satu resto di mana saya tahu sama tamu-tamunya. Saya kenal, ngobrol gitu ya. Karena kan awalnya tadi orang asing tadi kita treat seperti itu. Kita juga pengennya sama lokal begitu. Dengan si tamu itu tahu kita, tentu kalau ada problem ngomong, ya kan. Kita kalau nemu problem kita tahu dan bisa langsung solve masalahnya. Kemudian dengan kehadiran owner itu ada banyak sekali hal yang sangat bermanfaat lah. Entah itu di quality control, entah itu di banyak sekali ya, karena ownernya ada gitu. Jadi kalaupun ada problem, kalau misalnya cuma staff doang, jika katakan ada masalah nasinya kenapa begitu, staff mungkin tidak berani mengambil solusi kan. Tapi kalau ownernya ada, ya sudah ganti gitu. Atau satenya kegosongan, ada yang komplain kok hari ini gosong, oh ya sudah kita free-in, katakan begitu. Itu value yang sebenarnya luar biasa, asal ownernya ada gitu ya. Tapi kalau ownernya nggak ada mungkin sulit sekali. Jadi saya pikir ya Sate Ratu semoga bisa terus eksis dengan keberadaan saya dan partner saya di resto setiap saat. 2019 itu kita jadi juara nasional kompetisi ngulik rasa. Ngulik rasa itu yang ngadain Unilever perusahaan multinasional. Jadi dia bikin satu kompetisi yang kemarin pesertanya ada 3.000. Itu 3 kategori, sate, soto, dan nasi goreng. Untuk sate kebetulan juaranya kami. Kami kemarin sempat berlomba di Jakarta selama 6 hari untuk kemudian dapat gelar itu. Terus di tahun 2020 kami dapat Traveler's Choice Award itu dari TripAdvisor. TripAdvisor itu memberikan award kepada resto-resto terbaik di berbagai kota di seluruh dunia berdasarkan penilaian dari tamunya ya. Itu kita dapat 2020 dan 2017-2018. Kemudian kita ikut satu kompetisi lagi itu Kecap Bango tahun 2018. Jadi itu pesertanya 9.000, lebih menyeramkan itu. Kita nggak menang sih, kita tapi masuk final. Jadi finalisnya ada 22, Sate Ratu salah satunya. Pengalaman-pengalaman itu tentu selain gelarnya juga paling tidak memberi banyak sekali hal baru buat kami untuk bisa terus mengembangkan diri. Inovasi, saya itu tidak terlalu senang berinovasi ya. Jadi saya lebih senang menjaga konsistensi aja, karena saya termasuk penganut paham saya menjual makanan otentik, bukan makanan trendy. Kalau saya terlalu berinovasi, nanti saya dipersepsikan sebagai makanan trendy. Yang dalam hal ini makanan trendy itu lifetime-nya tidak panjang. Jadi makanya kayak dulu, ya bahkan sampai sekarang, kalau ada pameran-pameran di luar yang judulnya berbau trendy, kami nggak pernah mau ikut. Karena bahaya, ini soal persepsi gitu ya. Oh, Sate Ratu sudah lewat masanya, karena dianggap sebagai sate merah kita itu trendy food. Tapi kalau dia dipersepsikan sebagai produk otentik, lifetime-nya akan lebih panjang. Jadi begitu. Sebenarnya sederhana sekali sih ya. Saya sering sekali ketemu mereka yang memulai satu bisnis terutama kuliner dan kemudian berhenti
berbisnis kuliner yang itu, misalnya dia buka soto, kemudian 3 bulan lagi dia berganti rawon, kemudian 3 bulan lagi dia berganti nasi goreng. Atau yang pertama berbisnis soto, kemudian 3 bulan lagi berbisnis bengkel, 3 bulan lagi berbisnis batik. Atau yang berkutat terus dengan harga jual, kadang berpikir kemahalan, kadang berpikir terlalu murah, naik turun. Atau berpikir lokasi yang salah. Jadi sebenarnya kalau mau berbisnis, terutama kuliner, siapkan itu semua dulu gitu. Kamu yakin lokasinya benar, kamu yakin produknya bagus, kamu yakin harganya benar, dan setelah itu sudah jalanin itu tanpa diganggu oleh hal-hal itu tadi. Jalani itu dengan sabar, karena tidak ada usaha kuliner yang bisa jadi dalam hitungan tahun kecil, apalagi bulan. Jadi cuma sabar aja, tapi sabar tadi tentu awalnya harus itu tadi ya. Itu tadi sudah dipertimbangkan dengan matang, kemudian ya sudah dijalani. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.